Guys, karena ini aku pengen ngebahas tentang The Expendable 4. Kali ini The Expendable harus menyelidiki satu kasus yang lawannya bukan main-main, yaitu lawannya adalah Iko Uwais yang berperan sebagai Rahmat. Rahmat ini tentu bukan lawan yang main-main gitu. Di awal misi sebenarnya mereka sudah cukup berhasil untuk melakukan misi tersebut. Mereka harus mencari ocelot yang menjadi dalang dari perampasan nyawa gitu, ngomong gitu ya, perampasan nyawa dari beberapa orang. Tentu dengan tujuan misi memperkaya diri. Rahmat ini sebenarnya adalah orang yang pinter. Ocelot ini dia bermainnya dari belakang. Jadi apa-apa Rahmat yang memimpin gitu. Tentu mereka bukannya bisa dibilang memberantas kejahatan abal-abal gitu, dan musuhnya juga bukan orang-orang yang bisa ditipu dengan mudah. Buktinya Rahmat ini berhasil membuat kekacauan dengan banyak hal cerdik. Barney di sini harus meregang nyawa karena dia tertembak oleh Rahmat pada saat menaiki pesawat Expendable. Tentu Christmas di sini yang masih bertahan ingin membalaskan dendamnya. Sementara itu mungkin karena dianggap gagal kali ya, si Rahmat ini tetap dilanjutkan kasusnya, tapi tanpa adanya Christmas gitu. Christmas mungkin tidak setuju dengan satu dan lain hal yang membuat dia harus hengkang dari Expendable. Sebenarnya dia udah melanjutkan hidup tanpa embel-embel Expendable dalam hidupnya gitu, tapi si Christmas ini ngerasa bahwa ada yang kurang kalau dia tidak membalaskan dendam atau kematian Barney dalam kasus ini. Sylvester Stallone ini juga bukan pemain yang abal-abal, jadi dia berhasil walaupun dalam hal ini dia memerankan Barney yang bisa dibilang harus meregang nyawa di sini gitu, tapi Sylvester Stallone ini berhasil memerankan Barney dengan kecerdikannya gitu. Barney walaupun harus meregang nyawa, tapi dia banyak banget cara yang cerdik dalam melawan si Rahmat ini. Again, si Expendable ini harus melanjutkan mengetahui siapa itu Axelot gitu ya, mencari tahu siapa itu Axelot yang menjadi dalang dari semua ini, tapi tanpa Christmas. Dan Christmas ini pun sebenarnya sudah melanjutkan hidup seperti yang tadi aku bilang, sebagai orang yang di luar Expendable, tapi dia harus ngerasa bahwa dia harus campur tangan dalam memberantas kematian Barney dan membalaskan dendamnya. Christmas dan Expendable pun akhirnya walaupun mereka terpisah, tapi mereka mengincar musuh yang sama. Lagian aku bilang Rahmat ini yang diperankan oleh Iko Uwais bukan musuh yang abal-abal. Dia pun berhasil menahan The Expendable
dan memanfaatkan kehadiran mereka untuk memberitahu untuk membuat kacau misi mereka. Rahmat pun sepertinya tahu kehadiran Christmas yang ingin membalaskan dendamnya. Sebenarnya udah bertahun-tahun sesudah Barney meninggal, terus tiba-tiba dia harus berantas ini lagi. Rahmat ini juga bukan orang yang kurang cerdik walaupun ada bertahun-tahun dia tetap tahu cara mempertahankan hartanya yang ada di dalam. Expendable ini mempunyai rating D ya, karena memang agak sedikit kasar filmnya gitu, karena memang yang disajikan adalah aksi-aksi brutal yang bisa kita tonton gitu. Si Christmas ini pun tidak segan-segan membunuh musuh-musuhnya untuk membalaskan dendam Rahmat. Christmas ini punya cara gitu untuk tahu di mana keberadaan Rahmat, yaitu memanfaatkan istri dari Barney, atau lebih tepatnya mantan istri lah ya, atau salah satu rekan mereka di The Expendable untuk memberitahu sebenarnya misi mereka nih apa sih. Again, sekali lagi gue bilang The Expendable ini tetap mengejar Rahmat ya, karena kasusnya memang belum kelar dengan Axelot ini, dan mereka tetap cari siapa Axelot yang sebenarnya gitu. Ada satu hal yang menurut aku menarik di sini. Sebenarnya kalau dibilang ceritanya bagus, enggak juga, biasa aja. Dia hanya menyajikan kebrutalan dan kerja sama tim yang cukup baik gitu. Iko Uwais juga memerankan lagi-lagi memerankan sosok antagonis yang berhasil mewakili kebengisan si Rahmat ini untuk melancarkan musuh-musuhnya. Waktu dia meregangkan nyawa untuk melindungi Axelot pun itu bukan salah satu hal yang dilakukan tanpa alasan gitu, karena memang ada alasannya dia harus melindungi identitas Axelotnya gitu. Sebenarnya sih ada beberapa hal yang membuat aku terkejut sebenarnya, cuman kalau misalnya aku ngomongin ini film bagus atau enggak, ya biasa aja ya harus kita akui bahwa film ini seperti film yang hanya menyajikan bertaburan bintang gitu ya, dan kesadisannya. Justru aku malah terpukau di aksi-aksi awal bahwa Rahmat sebelum si Barney terbunuh, karena memang kecerdikan di film ini ada di Barney gitu, ada di karakter yang diperankan oleh Sylvester Stallone ini. Jadi malah di akhir-akhir klimaks tuh kayak ya udah berantem aja gitu, kurang jelas gitu berantemnya kenapa, dan alasannya cuman untuk balaskan dendamnya Barney yang harus meregang nyawa sebenarnya gitu. Kecerdikan Barney yang membuat aku justru terpukau sama film ini, bukan dari segi ceritanya. Kalau dari segi ceritanya mah istilahnya kita ngomongin soal motivasi si Christmas mah cuman ya udah membalaskan dendam aja gitu. Sementara kasus yang dilakukan Rahmat ini tetap berjalan, dan tim Expendable seakan-akan tidak pernah berhasil untuk
mengejar rahmat gitu. Kalau misalnya aku bilang ini film bagus atau enggak, ya biasa aja sebenarnya, cuman ya ini menyajikan banyak hal yang bisa membuat kita terpukau sama aksi laganya. Itu saja yang bisa aku bahas dari The Expendable 4. Bye guys.